Terdapat banyak tempat di muka bumi ini yang masih menjadi misteri. Sebab belum diketahui, bahkan belum bisa dijangkau oleh manusia. Tempat-tempat misterius di bumi itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Keberadaannya pun diyakini oleh umat muslim. Lantas, apa sajakah tempat misterius di bumi yang diungkap dalam Al-Quran dan hadis tersebut? Kita akan bahas dalam Garis Islam. Tempat pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga, siapapun yang minum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari. Dalam artian, tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun, hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir dan juga Raja Zulkarnain sempat mencari-cari tempat tersebut selama 12 tahun. Dan dikatakan tempat itu amat sangat gelap. Namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi oleh kabut asap. Tempat misterius yang kedua adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam. Keberadaan tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi oleh tabir. Namun, tak sedikit yang mempercayai bahwa lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di antara Samarkand dan India. Ini sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Di sana ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Kita beralih ke tempat ketiga, yaitu Pulau Socotra. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits Nabi, diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa suatu saat ada satu lokasi yang dikenal sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan, ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Dengan penjelasan tersebut, banyak isu mengatakan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman. Dengan alasan, di pulau itu banyak ditemui binatang dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain, dan juga jarang dikunjungi oleh manusia. Tempat misterius keempat yang disebut dalam Al-Quran adalah Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya, Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dalam Al-Quran,
Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat. Tapi, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui lokasinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tempat kelima adalah kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman dikenal sebagai Istana atau Kuil Sulaiman. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, kerajaan Nabi Sulaiman sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur. Namun, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Konon katanya, istana Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Bahkan, tempat ini dulunya pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu juga wawasan pengetahuan melalui kisah-kisah penuh makna dalam Islam. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya.